Perlukah romantis supaya dia makin cinta? Topik tentang romantisme ini sebenarnya sudah dibahas berkali-kali di dalam Kacestar. Ya, kalau misalnya Anda sudah bergabung berlangganan Kacestar, Anda tahu ini udah dibahas, seingat saya ya, setidak-tidaknya antara 5-6 video terpisah bicara soal romantis. Yang durasinya kurang lebih 1 jam, ada yang lebih dari 1 jam, ada yang di bawah 1 jam, membahas tentang seluk-beluk romantis. Sudah dibahas mulai dari triknya, gimana jadian yang romantisnya, gimana supaya tetap romantis sama pasangan, gimana mendorong pasangan jadi lebih romantis. Oh, pokoknya sudah ada di Kacestar. Kalau Anda sudah bergabung, ya Anda tinggal cari-cari, masukin kata romantis di dalam Kacestar. Ya, masukin kata romantis dalam Kacestar, nanti Anda akan nemuin videonya, ada banyak di sana. Nah, tapi malam ini saya nggak akan bahas tentang bagaimana trik romantisnya. Yang saya akan bahas adalah, perlukah menjadi sosok yang romantis atau berperilaku romantis supaya pasangan makin cinta? Pertanyaan gitu. Sebelum saya jawab, saya mau bertanya dulu sama Anda semua, ya. Contoh perilaku romantis menurut Anda itu apa? Kenapa saya nanya? Karena saya pengen menunjukkan sesuatu sama Anda semua, ya. Ada Noval bilang, nyiapin makanan. Michael, dia bisa support mimpi dan mendorongmu untuk self-upgrade, romantis. Oke, alright. Antar jemput itu romantis. Nurlia, nanyain kabar tiap hari, romantis. Sebelum tidur dikecup kening, dicium keningnya. Romantis kalau tiba-tiba dia upload foto di Instagram. Oke, and then Sil Lightbringer bilang masakin jiggle cheesecake. Spesifik ya, spesifik. Ini yang saya mau cari dari tadi nih, yang spesifik itu. Peter Parker, makein helm pas naik motor. Jadi, kalau misalnya si Peter sama pasangannya Peter itu punya mobil, jadi nggak bisa romantis, karena naik mobil tuh nggak pakai helm. Dibantu cuci jemur baju itu romantis katanya, ada nih ya. Nyuciin piring, spesifik banget nih. Nyuciin piring itu romantis. Sekarang saya tanya sama Anda semua, yang laki-laki atau perempuan, Anda merasa nyuciin piring itu romantis nggak? Coba jawab jujur di kolom komentar ya. Ada banyak banget variasi keromantisan. Tiap orang punya definisi yang berbeda-beda. Jadi karena tiap orang punya definisi berbeda-beda, jadi susah sekali untuk mengomentari perlu romantis atau tidak. Karena romantisnya menurut saya mungkin berbeda menurut romantisnya pasangan. Misalnya gini, menurut saya perlu romantis, menurut pasangan juga perlu romantis. Tapi romantisnya versi saya sama romantisnya pasangan saya mungkin beda. Contoh, bagi pasangan saya romantis tuh misalnya kayak Iwan, misalnya, disuapin itu romantis. Tapi menurut saya juga suka romantis. Tapi kalau suap-suapan itu nggak masuk kategori romantis. Nangkep nggak? Ya, jadi mungkin kedua orangnya itu punya niatan ingin berromantis-romantisan, tapi bentuk keromantisannya itu berbeda. So, sebenarnya kalau kita mau jujur, sulit untuk bilang perlu atau nggak perlu romantis. Bukan cuman kita selera terhadap romantismenya beda-beda, syarat romantismenya beda-beda, cara menunjukkan romantismenya beda-beda. Jadi, jujur, sekali lagi saya bilang, sulit untuk menentukan apakah romantisme itu perlu atau tidak di dalam hubungan. Kalau kita cek di kamus ya, pengertian romantik menurut beberapa kamus. Saya ambil kamus yang Indonesia dulu, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus itu bilang romantis itu seperti dalam cerita roman, seperti dalam cerita film-film percintaan gitu ya, kayak ya ngegandeng, makan malam di tempat romantis, terus juga apalagi candlelight, memberikan kado. Itu kan di film-film kan gitu digambarinnya, dijemput, terus berteduh di atas payung berdua di tengah hujan, ciuman pertama kali di tepi pantai gitu ya. Jadi itu pengertian romantis menurut kamus. Terus kalau menurut kamus Merriam-Webster, luar negeri kamus bahasa Inggris, dibilang romantik itu berarti menunjukkan respon terhadap hal-hal yang sifatnya ideal, hal-hal yang sifatnya heroik. Heroik bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu kayak kepahlawanan, kayak bukain pintu seperti itu gitu kan ya. Terus juga mengalahkan kejahatan. Mengalahkan kejahatan zaman sekarang apa sih? Nggak ada soalnya mengalahkan kejahatan. Terus juga menurut Merriam-Webster, romantik itu artinya menunjukkan ekspresi cinta atau kasih sayang. Tapi nggak disebutin ekspresi cinta yang seperti apa.
Karena contoh nih ya, kalau pasangan saya menunjukkan ekspresi cintanya itu kayak dengan beliin saya barang, ya, beliin saya hadiah, beliin saya mungkin barang yang saya suka ya, kayak saya handphone atau komputer atau figurain foto saya pas lagi manggung dan segala macam, itu kan hadiah. Saya nggak merasa itu romantis, tapi itu adalah ekspresi kasih sayangnya dia. Anggap nggak teman-teman di sini? Itu adalah ekspresi kasih sayang dia, itu ekspresi cintanya dia sama saya. Kalau dia beliin saya sesuatu, tapi bagi saya itu bukan sesuatu yang romantis. Itu sebabnya kalau misalnya pasangan saya sibuk belanjain saya, beliin saya, ngasih saya segala sesuatu, bagi dia itu romantis. Kalau bagi saya itu nggak romantis, maka saya sampai mati pun akan ngerasa pasang gue nggak romantis nih. Karena romantis menurut Lex itu misalnya kecup kening saya sebelum tidur, itu romantis. That's a very romantic gesture for me. Mungkin bukan buat Anda, mungkin tidak romantis buat pasangannya Anda, tapi buat Lex itu sesuatu yang indah, sesuatu yang hangat, sesuatu yang saya inginkan di dalam sebuah hubungan. Nggak perlu tiap malam, tapi ketika dia melakukan itu, it feels romantic. Apa sih KC-Star? KC-Star merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC-Star. Oke ya. Jadi kalau menurut kamus, romantik itu adalah mengekspresikan kasih sayang. Dan kasih sayang itu ada banyak caranya. Anggap ya teman-teman ya. Nggak harus dengan cara berkata-kata manis. Contoh, saya nggak gitu suka kalau pasangan saya berkata-kata manis sama saya. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau pasangan berkata-kata manis sama Anda merasa senang dan happy, atau Anda merasa kalau misalnya dia mengucapkan kata-kata kayak, "Babe, malam ini air mukamu terlihat begitu berkilau seperti permukaan saya nggak tahu permukaan apa. Ya pokoknya itu, begitu berkilau dan mempesona." Anda kalau dengar kalimat seperti itu, feels romantic atau feels apa? Atau biasa aja? Jujur gitu ya. Kalau saya, tuh ada yang bilang Yosefin merasa geli. Yosefin bilang begitu ya. And then Diki tulisnya di bawah berbeda banget. Senang coach. Nah, ya teman-teman, beda-beda banget. Lagi-lagi nih, sekarang saya ulang-ulang dari tadi, poinnya sampai hari ini adalah sulit sekali menjawab apakah romantisme itu perlu atau tidak. Tapi kalau ditanya, baikkah kita melakukan hal-hal yang romantik? Baik. Pertanyaannya lagi nih, apakah romantik yang kita lakukan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh pasangan? Apakah itu sesuai yang dibutuhkan dan disukai dan diminati sama dia? Kalau misalnya dia nggak suka perkataan-perkataan yang seperti itu, mungkin malah jadi berantem. Nah, di pertanyaan baru muncul di kepala saya nih. Pernah nggak kalian jadi berantem gara-gara salah satu dari kalian melakukan hal yang romantik tapi nggak dianggap begitu, malah dianggap ribet, aneh, buang-buang duit, berlebihan, jijik. Pernah nggak berantem gara-gara hal romantis yang Anda lakukan? Keromantisan itu sesuatu yang sulit untuk dipetakan. Itu sebabnya kalau Anda mau romantis sama pasangan Anda, tanya dulu, romantisnya menurut dia apa? Atau jangan-jangan dia orang yang tidak menyukai keromantisan. Mungkin dia akan meremehkan ketika Anda mencoba. So, sebelum Anda berusaha meromantiskan pasangan Anda, bersikap hal-hal yang manis dan membesarkan hatinya dan yang lain-lain, cek dulu dia suka nggak, dia mau nggak, dia seneng nggak, dia mendambakan perilaku itu nggak. Kalau enggak, ya silahkan bersikap romantis yang lain, jangan yang itu yang diambil. Jadi jangan cuma nanya, "Beb, kamu suka diromantisin nggak?" Terus dia bilang, "Sukalah." Terus Anda stop. Jangan stop di sana. Tanya, contoh-contohnya apa, Beb? Gitu. Ya, ekspresi romantis yang kamu suka apa, Beb? Misalnya kita nanya sama dia, "Kamu suka diromantisin nggak?" Dia bilang suka. Terus, love language kamu apa? Dia bilang hadiah. Nah, nggak bisa stop di sana.
Karena nggak sembarangan hadiah yang dia bisa nikmatin. Di dalam hadiahnya bisa macem-macem. Bentuknya, harganya, fungsinya. Kan dia juga punya selera. Jadi nggak semua hadiah atau sembarang hadiah kita kasih dia suka. Misalnya dia love language-nya adalah service, act of service. Ya, lalu kita pengen meromantiskan dia dengan act of service versinya kita. Nggak bisa semua bentuk pelayanan kita kasih dan dia akan menikmatinya. Nggak bisa sembarangan, lebih baik tanya. Boleh nggak kita mencari tahu sendiri atau kita berusaha menebak-nebak dan memberikan dia dengan tiba-tiba? Boleh, nggak ada yang melarang. Cuman kalau saya sih bilangnya gini ya, kalau kita pengen memberikan sesuatu ke seseorang dan kita harus usaha sama itu, mendingan usaha yang jelas-jelas hasilnya bermakna buat dia. Betul kan? Ya, kalau itu udah jelas nggak bermakna buat dia, bukan yang nggak boleh dilakuin, ya lakuin aja. Cuman jangan berharap gimana gitu responnya dia. Oke ya.